Kali ini kita akan belajar tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Materi IPA kelas 4 SD, tema 1, subtema 2. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya adalah pita suara bergetar ketika berbicara dan senar gitar dipetik. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama, biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Ini adalah contoh gambar saat biola dimainkan dan menghasilkan bunyi. Yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Ini adalah gambar cara marakas menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, ini adalah gambar gendang saat dimainkan dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Pendengaran manusia itu adalah telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, daun telinga. Ini adalah gendang telinga. Ini adalah tulang-tulang pendengaran. Kemudian bagian ini saluran tengah lingkaran. Ini adalah koklea. Kemudian saluran eustachius, liang telinga, dan ini adalah bagian telinga bagian luar. Ini adalah bagian telinga tengah. Ini adalah bagian telinga dalam. Nah, yang ini paling luar yaitu lubang telinga. Ya. Daun telinga ini untuk menangkap getaran bunyi, kemudian gendang telinga untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran bunyi ke koklea. Saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Koklea ini menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saluran eustachius menghubungkan ruang telinga tengah faring. Liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat ke liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau bunyi pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Kemudian, jangan mengorek-orek telinga, karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara yang memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar.